Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita absensi dulu ya. Pagi, Pak. Waalaikumsalam. Baik, boleh klik. Oh, yes. Silakan diisi dulu. Per tiga orang, kurang berapa? 5 orang lagi. Jadi, RPL. Ini materinya. Jadi pagi ini kita akan membahas tentang DFD ya. Satu, dua, tiga. Oke, di pagi ini kita akan pelajari tentang DFD. Ada yang pernah udah buat selain siapa? Ahmad ya kemarin ya.
Jadi habis IRD, International Diagram, baru buat data flow diagramnya. Terus sampai sini udah dia buat juga tugasnya. Udah sampai mana? Oke, baik. Yang baru join silakan di absensinya ya. Nah, eh, DFD itu data flow diagram. Data flow diagram ini dipakai untuk pemrograman terstruktur gitu ya. Jadi sebelum masuk kita pelajari dulu pengertiannya gitu. Nah, apa itu pemrograman terstruktur? Nah, kalau dilihat secara ininya adalah konsep yang membagi-bagi program berdasarkan fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur yang dibutuhkan program komputer ataupun ya dibagi per modul lah. Ya, bisa dibilang ketika kalian membuat sebuah sistem operasi, oh ini buat apa nih? Ya, fungsinya buat apa aja sih? Gitu ya kan ada yang bisa buat apa namanya input data, input. Kalau ini kan karena kita sebelum pakai case-nya adalah sistem informasi perpustakaan, media perpustakaan, masih pakai itu. Jadi fungsinya apa yang dalam apa namanya sistem sistem operasi media perpustakaan itu adalah mengelola data pustaka, mengelola anggota, lalu mengelola apa namanya simpan pinjam dan mengelola juga petugasnya ya. Maksudnya uh, petugas ininya, petugas sebagai administratornya. Nah, modul-modul biasanya dibuat dengan merupakan fungsi dan prosedur yang diperlukan sebuah proses tertentu. Yang mana fungsi-fungsi dan prosedur itu secara sekuensial atau terurut dari atas sampai ke bawah sesuai dengan kebergantungan antara fungsi atau prosedur. Atau di sini fungsi atau prosedur dapat dipakai oleh fungsi atau prosedur bawahnya harus sudah ditulis atau diklarasikan di atasnya. Nah, berikut contohnya adalah seperti ini untuk ininya. Jadi ini fungsi-fungsinya. Kalau memang ada sebelumnya fungsi di atas, maksudnya ada keterkaitan di bawah, di atasnya, di atas itu perlu diklarasikan dulu fungsi, fungsi, prosedur. Nah, jadi program struktur lebih fokus bagaimana memudahkan data dan fungsi atau prosedur-prosedur yang harus dibuat. Nah, jenis paradigma program yang digunakan dapat dideteksi dari bahasa pemrograman apa yang akan digunakan untuk buat program. Baru setelah itu dibuat pemrograman apa yang akan digunakan. Jadi dilihat dulu sih, memang dilihat dulu dari apa namanya bahasa pemrogramannya pakainya apa seperti itu. Oke, DFD, data flow diagram. Yang mana DFD ini dikembangkan awalnya oleh Christian dan Tris Sarson pada tahun 79 yang termasuk dalam struktur sistem analisis dan desain metodologi SSIDM. Yang mana sistem dikembangkan ini berbasis pada dekomposisi fungsional dari sebuah sistem. Nah, contohnya seperti ini. Jadi misalnya ada produsen atau konsumen, dia apa namanya ada beberapa proses, lalu di sini ada misalkan di proses kesekian, data yang disimpan di sini, itu sih. Untuk apa namanya notasi-notasinya memang ada seperti sebelumnya juga ya, IRD juga ada beberapa beberapa apa namanya beberapa uh, model gitu ya. Ada yang seperti ini, ada yang kotak, ada yang bulat-bulat seperti ini, macam-macam. Nah, kalau saya sendiri, uh, kalian bisa pakai, kalau ada yang bisa versi berbayar ya. Kalian bisa pakai namanya draw.io ya. Kalau misalkan, sebentar.
Nah, kalian bisa ke sini pakai DAO.io, kalau lalu apa namanya bisa by online ataupun apa namanya pakai aplikasi. Ini yang pakai aplikasinya, jadi ketika save diagramnya mau disimpan kemana, ke device, GitLab, GitHub, Dropbox, Google Drive, OneDrive, kita lihat aja. Nah, isinya seperti ini ya. Ataupun kalian juga bisa pakai Draw.io-nya, bisa kalian download. Ini misalkan create diagram, nah mau pakai blank atau yang terus kita mau pakai mana, pakai basic dulu atau yang mana, kita pakai blank dulu deh. Kalau kemarin saya pakai yang horizontal diagram yang ini ya. Di sini juga ada sequence diagram, cross functional flowchart atau pakai flowchartnya, cross diagram, kita pakai blank dulu. Nah, sepertinya sama isinya sih. Dan ini free. Oke, kembali lagi ke eh, nah, apa namanya? Informasi di dalam perangkat lunak dimodifikasi dengan beberapa transformasi yang dibutuhkan. Dan DFG adalah representasi grafik yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengalir dari masukan, dari data yang mulai dari masuk, terus keluaran inputan. Nah, DFG juga digunakan untuk memastikan sebuah sistem atau perangkat lunak pada beberapa level abstraksi. Nah, DFG ini dibagi menjadi beberapa level, ada 0, 1, 2, 3, tapi yang lanjutannya 2, 3 ke atas itu nggak ada batas ya, dia tergantung dari model sistemnya seperti apa. Nah, di sini disebutkan juga DFT menyediakan mekanisme untuk pemodelan fungsional atau pemodelan aliran informasi. Maka dari itu, DFT lebih sesuai untuk memodelkan fungsi-fungsi perangkat lunak yang diimplementasikan menggunakan pemrograman terstruktur atau pemrograman karena pemrograman terstruktur membagi-bagi bagian dengan fungsi dan prosedur-prosedurnya. Dan di sini DFT juga tidak sesuai dengan pemrograman berorientasi dengan objek. Jadi jangan coba-coba dipakai ini, nanti pusing sendiri. Nah, beberapa notasinya itu ada misalkan lingkaran. Lingkaran adalah proses atau fungsi prosedurnya. Nah, jadi pada pemodelan kakak lunak akan diimplementasikan dengan program konstruktur, maka notasi ini harus menjadi fungsi atau prosedur dalam sebuah program. Nah, fungsinya apa nih dia nih? Nah, kita pelajarin ya. Lalu ada sini namanya file atau basis data penyimpanan. Di sini dipakai buat untuk penyimpanan. Pada pemodelan perangkat lunak yang akan diimplementasikan dengan pemodelan struktur, maka pemodelan notasi inline yang harus dibuat menjadi tabel-tabel basis data yang dibutuhkan. Tabel ini juga sesuai dengan perancangan tabel basis data IRD, ada CDM sama PDM-nya. Lalu ada entitas luar, external entity atau masukan, ataupun inputan, atau orang yang memakai berinteraksi dengan perangkat lunak yang dimodalkan atau sistem lain terkait dengan data dari sistem yang dimodalkan. Biasanya ini apa namanya digambarkan dengan ini sih, apa sih, uh, kayak apa usernya lah gitu ya. Lalu dari aliran data merupakan data yang dikirim dari antara proses, dari penyimpanan ke proses, atau dari proses ke masukan. Nah, di sini kalau untuk yang ini bulatan, biasanya dengan berupa kata kerja. Kalau yang garis dua ini untuk file atau basis penyimpanan, dengan kata benda. Lalu yang ini juga dengan berupa kata benda sama output input. Lalu yang untuk yang garis ini, apa namanya, sama beberapa kata benda tapi macam-macam ya, bisa ditulis dengan intinya sih apa sih namanya, um, mendeskripsikan aliran datanya ya, misalkan di sini ada kata-kata data mahasiswa atau pakai mahasiswa saja. Nah, beberapa tahapannya di sini ada beberapa tahapan untuk membuat DFD, yaitu ada DFD level 0,
atau yang disebut juga konteks diagram. Nah, Dev0 ini menggambarkan sistem yang akan dibuat suatu entitas eh, tunggal yang berinteraksi dengan orang maupun sistem lain. DFD dengan level 0 digunakan untuk menggambarkan interaksi antar sistem yang akan dikembangkan dengan entitas luar. Lalu ada level 1, nah ini turunan dari si level 2. Level 1 digunakan untuk menggambarkan modul-modul yang ada dalam sistem yang akan dikembangkan. Level 1 merupakan hasil breakdown dari si DFD level 0 yang sebelumnya sudah dibuat. Lebih detailnya lagi, masuk ke DFD level 2. Mulai pada DFD level 1 dapat di breakdown lagi menjadi level 2, yang mana saja yang harus di breakdown lebih detail tergantung pada tingkat kedetailan modul tersebut. Apakah modul tersebut sudah cukup detail, tidak cukup sudah, maksudnya sudah cukup detail. Kalau sudah cukup detail tidak perlu untuk di breakdown kembali. Nah, untuk untuk jumlah DFD level 2 sama dengan jumlah modul pada DFD level 1 yang di breakdown. Lalu untuk DFD level 3 dan seterusnya adalah merupakan breakdown dari modul-modul DFD level atasnya. 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi kalau kebanyakan juga nggak bagus ya. Nah, sini ada catatan. Pada suatu diagram DFD, baiknya jumlah modul tidak lebih dari 20 buah. Jika lebih dari 20 diagram akan terlihat rumit dan susah untuk dibaca, sehingga menyebabkan sistem dikembangkan menjadi rumit. Lalu di DFD itu juga ada kamus datanya. Nah, kamus data ini digunakan untuk memperjelas aliran data yang ada di DFD ya. Nah, kamus data ini juga adalah kumpulan daftar elemen data yang mengalir pada sistem perangkat lunak sehingga masukan ataupun inputan dapat dipahami secara umum. Jadi ya orang lain pun bisa membacanya gitu. Nah, kamus-kamus ini berisi nama atau nama dari data digunakan pada melakukan proses yang terkait datanya, deskripsinya apa, lalu informasi tambahannya apa, seperti itu ya. Nah, untuk ini simbol-simbolnya adalah seperti sama dengan disusun atau terdiri dari plus ditambah baik atau n kali diulang bernilai atau bernilai banyak, data opsional sama batas komentar. Nah, studi kasusnya karena kita pakai yang sebelumnya, sistem manajemen informasi. Jadi ini. Jadi kalau kalian lihat ini mengelola sistem informasi manajemen perpustakaan. Kalau saya biasanya sih kalau dulu buat kayak gini, biasanya cuma pakai sistem informasi manajemen perpustakaan. Ini manajemen pakai terus pakai kebiasaan. Manajemen perpustakaan. Jadi dalam sistem ini si apa namanya si aplikasi ini, si perangkat lunak ini, yang aksesnya siapa ini ada entitas luar, yaitu ada pengunjung yang tadi ya ada kotak ini ada eksternal. Entitas luar yang mana biasanya dia adalah inputan atau output berat entitas luar, yaitu ada si pengunjung dan petugas si perpustakaan. Yang mana si pengunjung ini bisa mengakses si sistem untuk mencari pustaka, mengakses pustaka atau mencari pustakanya. Maksudnya meminjam ya. Nah, lalu si petugas ini juga mempunyai fungsi-fungsi yaitu seperti login, lalu ada pencari pustaka. Nah, ini ada pustaka masuk apa namanya ini ya dari pustaka ini. Ini kayak misalnya pencarian pustaka berarti ke sistem informasinya. Pesan login logout berarti si sistem ini apa sih namanya memberikan notifikasi ataupun apa ya status ya status lognya atau logout pada petugas perpustakaan karena dia yang apa namanya melakukan login dan logout. Lalu apa lagi nih di sini ada pustaka, di juga sama, jadi pustakanya petugas yang bisa mengakses, lalu ini memberikan feedback, si petugas bisa mencari anggota, anggota ini bisa dimasukkan atau dikeluarkan sama pencarian peminjaman, dia melakukan peminjaman di si perangkat lunak, melakukan akses peminjaman, lalu menghasilkan hasil dari peminjaman di terima, apa namanya terima petugas perpustakaan.
Lalu ada petugas-petugas, ini maksudnya adalah dia bisa menambah atau mengurangi petugas, mengelola petugas. Seperti itu. Ini adalah DFD level 0 untuk si apa namanya sistem manajemen informasi perpustakaan. Lalu masuk ke nah di sini ada keterangannya. Bisa jelasin lagi. Jadi ada dua, anggota pengunjung perpustakaan dan petugas perpustakaan. Nah, DFD level 0 ini disebut dengan juga fundamental system model, atau juga disebut juga dengan konteks diagram atau konteks model, yang mana aliran panah dan aliran data menunjukkan aliran data berupa data masukan ataupun data keluaran output dari hasil proses perangkat lunak yang dirancang. Pada diagram konteks ini memiliki sebuah proses besar nantinya akan didekomposisi proses lebih detail. Jadi nanti setelah habis ini kita akan coba dekomposisi satu-satu ya secara fungsi-fungsinya. Nah, yang tadi sudah dijelaskan juga, diagram konteks di atas juga terjadi dua entitas, yaitu pengunjung dan perpustakaan, anggota, maksudnya pengunjung dan atau anggota, lalu ada petugasnya. Nah, masuk ke DFD level 1 dengan mendekomposisi proses mengolah sistem informasi menjadi perpustakaan. Setelah habis di apa namanya uh, di apa namanya level 1, level 0, kita masuk ke level 1 ya. Kita dekomposisi. Ini sepertinya kurang besar kebesaran. Coba kita 100 supaya lebih kelihatan. Oke. Jadi di sini beberapa fungsionalnya atau prosesnya atau prosedurnya, yaitu ada proses mencari pustaka, mengelola pustaka, mengelola peminjaman, mengelola anggota, mengelola petugas, login, dan logout. Lalu memeriksa status login. Lalu di sini ada namanya storage atau bisa dibilang table-table ya, ini entitas ya. Ini entitas eksternal, ini adalah storage, di mana ada storage pustaka, ini pasti akan menjadi table, pengarang, peminjaman, anggota, telepon, dan petugas. Jadi misalkan pengunjung ingin mencari desain sama, pengunjung mencari pustaka, ingin menggunakan buku atau memakai buku pada saat di perpustakaan, dan atau dia ingin mencari gitu ya. Termasuk si ini juga petugas perpustakaannya, pencarian untuk akses pustakanya. Ketika dia diakses, dia ke sini maka masukkan ke tugas perpustakaan atau pencarian ke sini. Pencarian ke sini hasilnya di mana dan dipakai. Lalu di sini juga ada namanya pustaka. Di tabel pustaka ini ada otomatis ada namanya ketika mengelola pustaka ataupun bukunya. Nggak harus buku sebenarnya, macam-macam buku, majalah, jurnal, dan lain-lain sebagainya. Di sini ada namanya tabel pustaka atau storage pustaka. Nah, storage pustaka ini ada namanya pustaka tanpa pengarang, dan ada saya kebanyakan tanpa pengarang. Pustaka tanpa pengarang dan pustaka dengan pengarang ya, pengarang pustaka. Lalu di sini juga ada pengarangnya, nih pengarang pustaka. Pengarang pustaka yang maksudnya di sini ketika melakukan proses pengelola pustaka, apa namanya kan otomatis ada output, ada input gitu, ada dimasukkan, maksudnya tuh menambahkan data gitu ya, mengelola. Nah, ketika mengelola pustaka ini dia bisa ada dua tabel entitas yang dipakai, yaitu ke tabel pengarang sama ke tabel pustaka. Ke tabel pustaka ini untuk yang kalau ini untuk yang pengarangnya aja, dan kalau ini bisa dibilang kayak apa ya, eh, integritas antara pengarang dan pustaka gitu. Jadi dia drop down-nya dari si pustaka gitu. Misalkan pustaka ini kan misalkan contoh nama nama buku, jenis buku, ternyata pengarangnya nggak ada gitu. Tapi kalau dia pengarangnya, nah dia ID pengarang tuh masuk sini gitu. Jadi
apa sih namanya? Relasinya ke sini, ke pengarang, ke pustaka. Lalu melakukan peminjaman. Nah, di sini sorry, di sini juga ada nama status login. Jadi apa namanya, dari si sistem ini, kalau kalian lihat sistem ini memeriksa status login dulu. Jadi ketika digunakan si aplikasinya, dia meriksa status login, harus login dulu di oke. Kalau misalnya diperiksa udah oke, dia baru bisa mengelola si pustakanya. Ya, melihat isinya, misalnya isi dalamnya ataupun output inputnya oleh si petugas. Tapi kalau misalkan hanya ini eh, pengunjung cuma bisa hanya melihat aja. Lalu ada lagi pengelola peminjaman. Nah, pengelola peminjam juga sama, dia ada penyimpanan di tabel peminjaman. Peminjaman juga dikelola oleh si petugas. Petugas ini bisa apa namanya mencari peminjaman, melakukan peminjaman, proses ini masuk dan ini inputnya ke sini dan status loginnya. Dan ketika melakukan peminjaman harus login. Mengolah anggota juga sama. Login juga ada status login dulu, lalu ada anggota. Di sini ada apa namanya untuk ketika mengolah anggota ada anggota dengan telepon dengan tanpa telepon. Di sini juga ada dua apa namanya file storage ya. Maksudnya dua basis data, dua entity. Nah, di sini entitinya dia related ke si anggota. Sama yang ngolah si petugas perpustakaan juga. Yang luarnya si petugas, input outputnya dari petugas. Mencari anggota, nambahin anggota, menghapus anggota. Lalu mengelola petugas. Nah, yang mengelola petugas siapa sih? Otomatis orang petugas itu sendiri sama. Dia harus login dulu. Lalu di sini ada entitas petugasnya. Lalu entitas petugasnya ini apa namanya bisa ditambahkan, dikurangi pencarian dan sebagainya. Lalu ada juga di sini ada login, logout. Ini ada proses atau prosedur login. Kalau misalnya ketika ya sama seperti ini loh, apa namanya petugas melakukan login, terus pesan login muncul. Kalau logout, pesan logoutnya juga muncul. Seperti itu aja sih. Nah, setelah habis dari DFD level 0, lalu ini 1, masuk ke DFD level 2 ya. Nah, di sini penjelasannya sebelumnya saya jelaskan. Jadi penyimpanan yang digunakan pada rancangan model basis data pada bab sebelumnya. Ada nama proses mencari pustaka, login logout, memeriksakan status login. Jadi ya ketika kalian membuat sebuah apa namanya perancangan perancangan perangkat lunak butuh dokumentasi ini juga yang mana biasanya dalam prakteknya di lapangan terkadang dokumentasi ini suka nggak ada. Jadi yang apa namanya agak sulit adalah ketika sebuah aplikasi ingin dikembangkan kembali, dokumentasinya nggak ada. Nah, itu kasihan yang pengembang selanjutnya karena ada mungkin awalnya pakai pengembang ini sudah nggak ada atau kemana gitu diganti dengan yang lain. Nah, kalau ini nggak ada, waduh, kasihan, jelimet ya. Nah, proses DFD dapat terus dikonversi sampai tidak ditentukan, tapi tidak terlalu banyak. Tapi jika terlalu banyak makan akan memperlihatkan ketidakandalan rancangan DFD-nya karena harusnya dapat dirancang ruang lingkup proses tidak mencakup terlalu banyak proses pada seluruh proses global. Nah, sebuah proses DFD dengan level paling tinggi akan menjadi sebuah fungsi atau prosedur dalam kode program aplikasi komputer. Saat mendekompresi sebuah proses, maka harus dipastikan data yang masuk ataupun keluar sama dengan yang masuk atau keluar pada proses didekomposisi. Misalkan proses mengolah pustaka dan dekomposisi, maka loginya sebagai gambar berikut. Ini contohnya adalah untuk yang ini mengolah pustaka ya. Jadi ketika mengolah pustaka ada pengarang pustaka, ada masuk ada keluar. Di sini ada pustaka yang juga otomatis ada penambahan ada pengeluaran. Ada namanya juga pustaka tanpa pengarang. Ada inputnya juga di pustaka tanpa pengarang dengan ada juga pustaka tanpa pengarang. Ada status login dia harus login dulu. Nah di dalamnya apa nih? Ya sama aja sebenarnya.
Kayak seperti memasukkan, mengubah, menghapus, dan melihat gitu. Nah, ini detailnya. Jadi dalam mengelola pustaka itu otomatis harus login dulu si, si petugasnya. Lalu ada lagi namanya apa nih di sini ya, dikelola pustaka yang masuk, masukkan pustaka, pustaka yang masuk, lalu ada pustaka tanpa pengarang dan pustaka dengan pengarang. Hasilnya output inputnya masukannya. Lalu untuk mengubah pustaka, login juga masuk ke pustaka dia harus login untuk mengubah si eh, masuk mengubah datanya. Misalkan ada perubahan tadinya kayak misal berapa halaman, bisa misalkan nama judul, tanggal, berapa halaman, apalagi ya kurang lebih seperti itu ya. Lalu ada lagi yang menghapus kalau udah nggak mungkin bukunya sudah nggak ada, sudah hilang, udah nggak akan di ini lagi diadakan kembali bisa dihapus. Ini melihat status login, lalu dilihat pustakanya. Ini untuk yang level 2. Maksudnya level sama ini untuk level 2 mengolah pustaka, ini untuk yang level 2 mengelola anggota sama memasukkan anggota, mengubah anggota, menghapus, melihat anggota, mencari anggota. Statusnya login sama login semua. Anggota masuk, anggota tanpa telepon, anggota dengan telepon, anggota tanpa telepon, mengubahnya juga sama. Lalu masuk ke peminjaman. Yang status login, lakukan proses peminjaman. Peminjam masuk ke proses peminjaman untuk apa namanya, berarti peminjaman baru, mengubah peminjaman yang sudah ada, menghapus peminjaman yang mungkin bisa dibilang apa ya, error ataupun oh ini nggak jadi, ataupun apa eh, biasanya kalau dihapus gitu kan sudah terlalu lama gitu, atau tahun-tahun yang misalkan prosesnya itu udah 5 tahun ke belakang, yang mengakibatkan penumpukan data yang maksudnya datanya itu udah nggak dipakai gitu. Balik lagi tergantung dari prosesnya. Ada beberapa peminjaman, oh peminjaman batas sampai 5 tahun, atau di atas 5 tahun berarti data harus dihapus gitu. Melihat peminjaman, jadi tinggal dilihat peminjamannya, siapa yang minjam, kapan, siapa yang minjam dan kapan dikembalikan. Mencari peminjaman, mencari siapa yang dipinjam, siapa yang meminjam dan apa yang dipinjam. Lalu ada petugas juga di sini baris status login petugasnya memasukkan nama new baru, maksudnya menambahkan data orang petugas, mengubah data petugasnya, menghapus petugasnya, melihat petugas, lalu mencari petugasnya. Standar sih biasanya ketika kalian masuk, otomatis namanya masuk. Namanya apa namanya? Create lagi. Create, edit, delete, view, sama search. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya kurang lebih 5 yang mana biasanya udah sering yang kalau secara manual sering dilakukan menambah, mengubah, mengurangi, melihat atau mencari. Plus tambahannya biasanya mereka butuh adalah grafik ataupun dashboard sebagai report atau report lah. Nah, jadi setelah di breakdown, nah, DFD level ditentukan oleh kompleksitas sistem. Perancangan DFD yang baik adalah diagram yang tetap tergambar sederhana, tidak rumit, dan tidak terlalu banyak levelnya meskipun sistemnya sangat kompleks. Lalu masuk ke studi kasus studi kasus kamus datanya. Nah, setelah habis dibuat apa namanya si diagramnya di FD level 1 level 2-nya kan butuh namanya kamus kamus datanya. Nah, dibuatlah kamus datanya di sini ya. Ada namanya login, ada status login. Di sini ada nama login. Lalu proses login, masukkan input. Nah, login ini butuhnya apa nih? ID plus password. ID-nya apa? String. Passwordnya string. Gitu ya. Lalu ada namanya status login. Digunakan pada kapan? Digunakan pada proses menulis status login, keluaran input,
Proses mengolah pustaka, masukkan input, mengolah anggota, masukkan, mengolah peminjaman, masukkan, mengolah petugas, juga masukkan. Deskripsinya adalah status login, ya atau tidak, status loginnya adalah boolean. Lalu ada lagi namanya proses pesan login logout untuk ditampilkan petugas untuk ditampilkan ke petugas perpustakaan. Digunakan pada kapan? Pada proses login logout keluaran output. Nah, ini untuk proses outputnya, deskripsinya pesan login logout sama string. Ada lagi nama pencarian pustaka. Di sini proses mencari pustaka. Nah, dibutuhnya apa namanya? Masukkan input. Nah, deskripsinya pencarian dengan kata kunci atau dengan kategori pencarian. Jadi filternya pakai kata kunci atau kategori pencarian. Di sini kata kuncinya sebagai string datanya dan kategori juga string. Ada namanya juga pustaka. Ini kan untuk mencari pustaka, input atau keluaran output atau mengolah pustaka, masukkan. Jadi untuk mencari dan mengelola. Deskripsi dalamnya berarti si pustaka ini punya apa? Punya ID, judul, jenis, pengarang, penerbit, dan tahun. Jenis datanya ada judul sampai penerbit itu string, tahunnya itu pakai integer, int. Lalu ada lagi ya nama pengarangnya. Nama digunakan untuk proses mencari pustaka, masukkan input, atau proses mengolah pustaka, masukkan input dan keluaran outputnya. Jadi ada namanya ID-nya, judul, jenis penerbit, dan tahun. Sama seperti atas. Yang beda ini bagian pengarang, yang tadi bagian pustakanya. Turunannya. Oh ini, sorry. Ini pustaka tanpa pengarang. Ini pustaka dengan pengarang. Digunakan untuk mencari pustaka, masukkan input. Nah, proses pengelola pustaka, masukkan input dan keluaran output. Deskripsi pengarang pustaka sama dengan pengarang jenisnya stringnya. Untuk pencarian anggota, pengelolanya sama, kurang lebih biasanya untuk pencarian itu menggunakan apa namanya kata kuncinya sama kategori. Lalu untuk anggota sendiri itu biasanya ada email, ID, email, alamat, dan telepon ya. Nah, di sini pakainya string semua. Telepon biasanya string sih ya, lebih mudah, gampang. Terus ada juga namanya anggota tanpa telepon, sama di sini ada ID, nama, alamat, email, pakainya string semua. Digunakan pada proses pengolah data juga. Lalu namanya telepon anggota digunakan proses mengolah anggota, masukkan telepon anggota sampai dengan telepon anggota ini biasanya string. Ada lagi pencarian anggota, prosesnya mengolah peminjaman, masukkan ataupun input, deskripsinya adalah kata kunci plus kategori pencarian, ini juga string. Sampai seterusnya. Jadi di sini apa namanya dijelaskan bahwa setiap proses-proses yang ada nama prosesnya apa, pencarian data digunakannya di mana, digunakan pada atau di ya. Terus lalu deskripsinya itu apa gitu di ininya. Ketika proses pencarian data itu misalkan si pencarian anggota, pakainya apa nih pencarian kata kunci. Kata kuncinya apa? Pakainya kata kunci dan kategori. Nah, kata kunci ini jenis jenis datanya apa? String. Kategori juga sama string juga. Lagi namanya peminjaman, ada proses namanya proses peminjaman. Digunakan proses mengolah peminjaman untuk masukkan dan keluaran ya. Jadi si peminjaman ini butuhnya apa aja nih ketika pas peminjaman, otomatis ada namanya ID anggota, ID buku, tanggal pinjam sama tanggal kembali. Jadi dan untuk yang ID anggotanya kayaknya string semua. Untuk tanggal pinjam kembali pakai jenis date atau data ya. Lalu pencarian petugas sama kurang lebih juga kurang lebih seperti itu ya. Sampai semuanya kalian eh, jabarkan satu per satu pada kamus datanya. Lalu masuk lagi ke implementasi DFD ke dalam program, ke dalam kode program. Nah, sudah kamu datanya udah, baru implementasi DFD kepada kode programnya. Jadi, DFD digunakan sebagai diagram guna mencari fungsi-fungsi dijalankan dalam perangkat lunak. Maka itu akan sangat penting adanya kesesuaian antara perancangan dengan kode program yang akan dibuat sehingga jika ada pengembangan atau perbaikan didatangkan oleh pengembang sebelumnya tetap dapat dikembangkan atau diperbaiki.
Nah, studi kasus ini adalah sama pakai yang contohnya di atas, kita pakai yang di sini VS Code ya, bukan produk program. Ini masih yang apa namanya VS Code. VS Code itu apa sih? Semu, fact gitu ya, maksudnya secara logik aja. Jadi plus DV-nya ada login, ada logout di sini. Nah, keterangan fungsinya apa? Di sini memvalidasi pengguna apakah merupakan petugas atau bukan, menghapus atas login petugas yang sudah login. Lalu apa namanya memeriksa apakah pengguna merupakan petugas yang sudah login. Seperti itu. Lalu use code-nya aja, fungsi, login, username, string, password, seperti yang lainnya. Buat atau tidak. Prosedur logout ini buat logout, ini memeriksa status login. Jadi function, ya ini use code aja ya, bukan ini. Jadi mau status login, datang ke status login. Untuk yang pencarian pustaka, melakukan pencarian pustaka dan menampilkan hasilnya. Berarti ini untuk proses mencari pustaka ada masuk ke masih di level 1. Ini bisa 0 aja ya. Satu juga satu. Lalu status login atau pustaka memiliki status login ke valid, maka masukkan data ke pustaka ke tabel pustaka dan tabel pengarang pustaka. Ini berarti untuk apa namanya memasukkan data, cek dulu, just login dulu karena yang harus memasukkan si petugas ya. Lalu mengubah login dulu jika valid, maka apa namanya pustaka diubah pada tabel pustaka. Ada menghapus, lalu melihat juga, ada proses melihat pustaka juga sama, memasukkan anggota sama, mengubah anggota, menghapus anggota, melihat anggota, memasukkan, jadi detail ya dari proses satu dari paling atas di apa namanya DFD-nya, diagram konteksnya. Terus apa namanya masuk ke DFD-nya, DFD-nya masuk ke kamusnya, kamusnya baru ke DFD-nya di sini sampai selesai pada petugas. Sampai sini dia mau ditanya. Oh, ada Pak. Ya, Pak, kalau di dalam jurnal pembuatan diagram DFD itu bisa langsung di DFD level 3 gitu Pak, atau harus berurutan dari 0 sampai 3 gitu? tetap dari nol tetap dari nol harusnya. Kalau kan kembali lagi, kalau misalkan membuat DFD itu kan diagram awalnya dulu kan, diagram awal apa secara globalnya dulu gitu. Secara globalnya kamu buat dulu apa namanya DFD level nolnya, masuk ke 2, baru masuk ke 2 ataupun masuk ke sorry 0 1 2 gitu ya. 0 1 2. Kalau ketiga kayaknya punya kamu nggak sampai 3 deh harusnya. Oh, punya Sama saya sampai 2 ya. harusnya sih paling kalau kan David juga mulai dari 0 ya. 0 1 paling 0 1 0 1 2. Harusnya sih nggak sampai ke 3. Pak, kalau misalnya dari bikin DFD 2 dari 0 terus 1, tapi 1 udah cukup deskriptif, atau apakah kita tidak perlu bikin 2 lagi, 2 atau 3 lagi, nggak perlu ya Pak ya? Nggak perlu. Jadi gini, fungsinya dia kan untuk mendeskripsikan penangkap lunak apa yang kita buat gitu kan. Kalau misalkan mungkin DFD 1, DFD 0 secara global mungkin cukup sampai 1 aja, DFD 0 ke 1 gitu cukup. Kalau memang sangat sederhana gitu kan ya. Ataupun sampai ke 2 gitu yang paling detailnya kayak yang apa namanya. Misalkan ada turunannya lagi kayak kamu kan prosesnya apa? Ada 2 sebenarnya secara global secara ini kan penstabilan suhu ya. Dan apa namanya suhu yang mengalirkan air, saya lupa bacanya gimana tuh, mengalirkan dari toren atau yang pakai buih, pakai ini ya apa namanya mengalirkan dari toren, Relay, relaynya sama dari yang apa pakai semacam pompa fan, ya, iya kipas fan ya Pak. ya, kipas betul kan. Ada 2 seperti itu kan. Kalau secara ini kan berarti kan secara globalnya itu. Terus keduanya udah langsung bisa menjabarkan bahwa si relay ini
apa namanya menjalankan ketika suhu sekian, misalkan atau fan-nya sekian, seperti itu. Kan di sini juga ada bagian reportnya kan. Oh, buat ini juga apa hasil report dari si aplikasinya. Dan tambahan lagi yang buat kamu mungkin eh, kamu bisa tambahin adalah pembatasan penelitian ya buat Ahmad. Jadi kalau kalau saya lihat kita coba bahas lagi buat Ahmad. Sharing, saya lupain oh, kemarin. Nah, kalau misalkan ini pokok plus. Nah, contohnya begini ya. Kalau ini kan adalah proyek stabil suhu air pada tambak udang Paname. Ada dua hal nih. Kalau kamu pengennya eh ini kan kamu bilang kan cuma sebagai simulasi ya. Atau bisa dibilang saya kan pernah bilang juga, udah kalian buat sampai tahap desainnya saja atau studi analisisnya aja. Jadi kalau kamu bisa ganti nih sebenarnya judulnya bukan kita tambahin depannya gitu ya. Bisa ditambahin depannya adalah studi karena dulu saya pernah di info sama dosen saya, kalau kamu cuman ingin melakukan penelitian belum sampai tahap implementasi, baru di tahap depannya aja, mau akan gitu ya, itu tambahin depannya. Jadi studi analisis apa gitu ya, proyek penstabil suhu air pada tambak udang Faname, misalkan seperti itu. Oh ya baik Pak. Lalu eh ini apa? Guys, udang Faname. Lalu di sini kamu jelaskan juga nih. Nah, ini kan saya bilang nggak pakai ini ya. Jadi kamu jelaskan udang Faname apa namanya itu apa, kenapa harus pakai udang Faname. Terus udang Faname itu secara ekosistem itu kayak gimana, maka dibutuhkanlah alat untuk menstabil suhu gitu kan. Dalam pengembangan budidaya si udangnya gitu kan. Nah, dalam penelitian ini kamu tambahin ini di sini ya, saya juga dalam penelitian ini eh, apa namanya sa- sampai dapat saya melakukan penelitian sampai pada tahap studi analisis ya, apa desain analisisnya untuk perancangan perancangan si aplikasi. Jadi studi analisis proyek stabil suhu. Lalu, nah dari situ kamu jelaskan juga di sini udah. Kalau kamu mau tambahkan ini optingnya, kamu harus harus ini juga sebutkan di abstrak bahwa hubungan internet of Things itu apa gitu ya. Sebenarnya kan ada ya, internet of Things itu jadi ISP sama sensornya gitu kan. Otomatis kan harus kamu jelasin, kamu harus harus menstabilkan suhu gitu kan. Yang mana saat ini ada teknologi dengan Internet of Things menggunakan sensor apa gitu. Jadi ada berkelanjutannya gitu. Jadi ketika kamu buat abstrak harus sesuai dengan apa yang ada di, maksudnya kata kuncinya harus sesuai apa yang ada di abstrak seperti itu. Kalau misalnya nggak ada, berarti nggak perlu. Lalu, nah sampai ke pendahuluan di sini dijelasin nggak apa-apa. Di sini ada udang putih merupakan spesies perairan Pasifik gitu kan. Meksiko bla bla bla. Mungkin kamu bisa tambahin juga kan. Saya bilang tadi di abstrak ini udang faname itu apa, terus ininya gimana. Maksudnya dia ekosistemnya itu seperti apa. Ekosistemnya si udangnya tuh dia tuh bisa tumbuh tuh di suhu berapa di berapa gitu kan. Nah setelah tak itu bingung. Kok duanya ke saya ke samping ya. Nah, dari sini lalu di produksinya dicatat ekspornya bagus, secara ini juga bagus, ininya bagus. Nah, mungkin di ini ada tinjauan pustaka.
dapat disimpulkan bahwa suhu optimal bla bla bla. Nah, sampai sini rancangan stabil suhu. Nah, di sini mungkin ada kamu masuk ke sini nih. Jadi tinjauan pustakanya udah, kamu masuk. Nah, di sini kamu tambahin nih batasan penelitian. Pada pada penelitian ini saya batasi penelitian saya pada sampai tahap eh, rancangan hardware dan kode program, belum sampai tahap implementasi gitu. Seperti itu sih. Jadi kamu tambahin lagi batasan penelitian. Karena biasanya kalau dulu saya pernah buat adalah aplikasi buat apa namanya ikan nila. Jadi kebetulan yang buat aplikasinya sebenarnya aplikasi simpel, nggak ribet, cuman yang dilihat adalah manfaat dari si aplikasi tersebut tuh apa gitu ya. Mungkin kayak pakai beberapa sensor ini sudah sering digunakan, tapi ada nggak yang pernah digunakan untuk udang gitu kan? Kalau memang belum, ya bagus. Atau memang kan lain, terus kamu termasuknya yang apa ada ide bisa digunakan untuk udang, ya itu juga bagus gitu kan. Bisa juga. Nah, baru nanti setelah habis kamu kasih tahapan batasan penelitian. Batasan penelitian bahwa kamu akan sampai tahap desain untuk rancangan hardware dan kode programnya. Lalu kamu masukin juga di sini saya menggunakan aplikasi apa kemarin kamu bilang untuk simulasi ya. Outing Sport dan Walkway, Pak. Nah, Sport dan Workwi. Walkway ya. Nah, setelah habis itu oke. Nah, terus lalu mungkin dapat pustakanya butuh tambahan lagi nih. Jangan 3, paling nggak 5 lah, 5 dapat pustaka gitu. Jadi kamu tambahin lagi, coba cek lagi tentang udang faname itu seperti apa gitu. Atau memang kalau ada yang budidaya udang di sini, di mana di Banten ya, di Jawa Barat itu juga lebih baik sih, lebih bagus gitu. Seperti itu. Dapat pustakanya ditambah 2 lagi lah, 2 atau 3. Tambah daftar pustaka 2 sampai 3. Tambahan lagi karena biasanya mereka minimal dilihatnya paling nggak 5 lah, kalau 3 terlalu sedikit, minimal sih. Cuman ada Pak Ahmad baru simulasi apa gimana Pak? Yes, betul, baru simulasi. Yang saya minta kalian ini kan sebenarnya sampai tahap desain ya, berarti sampai tahap simulasi. Tapi kalau kalian membuat sampai tahap end product juga nggak apa-apa, gitu. Masalahnya kalau takutnya, ya saya kan mengkhawatirkan kalau kalian nggak sampai ngebuat, maksudnya nggak sampai jadi, kalau sampai jadi ini kan membutuhkan waktu yang lebih banyak, ada biaya-biaya juga biasanya seperti itu. Tapi kalau bagus, kalau memang kan ada beberapa orang mungkin, maksudnya keadaan dari kalian ini kan masing-masing kalian kan beda-beda. Oh mungkin udah kebetulan ada yang bisa dibilang orang tuanya atau saudaranya punya kenalan, ada punya bisa ini ya silakan, nggak apa-apa, itu bagus. Itu bisa kalian publish bisa nanti kita coba publish kalau ada papernya, jurnalnya, kita coba submit gitu. Jadi intinya kalian buat dulu, nilai kalian dapat, nah kalian juga bisa dapat ini juga gitu ya, jurnal. Yang mana jurnal ini, kalau kalau kalian tanya ke saya nggak tahu untuk saya belum dapat konfirmasi untuk saat lulusan tuh butuh jurnal atau enggak. Tapi yang pasti kalau dulu S2 sih butuh.
Terus seingat saya waktu saya 2003, saya kan lulus 2013 ya. 2013 yang lalu, seingat saya waktu itu adalah ketika ini apa namanya ketika saat lulus S1 tuh mulai sudah diberlakukan mulai harus ada jurnalnya. Entah apapun itu jurnal yang penting ada gitu. Jadi nggak apa-apa dibuat aja baru nanti kita coba untuk publish kalau emang ada. Nah, publishnya gimana ya ke tempat orang yang mau menerbitkan jurnal. Ada beberapa apa namanya jurnal-jurnal yang mungkin dari kampus mana kita coba submit. Karena kan jurnal itu nggak apa sih namanya nggak ya tergantung reviewernya gitu. Tergantung yang reviewnya gitu kan. Kalau memang ini oke yaudah di ini gitu. Kalau menurut saya selama ininya apa namanya sih harusnya sih tetap bisa gitu ya kalau untuk Ahmad. Untuk Ahmad ini apa namanya kemungkinan di hurufnya ada gitu ya. Tinggal ada penambahan apa namanya beberapa tadi kayak batasan penelitiannya belum tambahan apalagi namanya tambahan daftar pustaka sama DFD-nya kita coba lihat DFD-nya DFD level 2 langsung di level 0 dulu sih di level 0. Nah kayak misalkan bisa kita lihat nih ada sensor akuator monitoring relay water pump apa sih ini juga oke pakai flowchart-nya hasil perancangan flowchart-nya software-nya. Jadi kalau misalnya secara level 0-nya otomatis kan kayak tadi ya, apa namanya, yang apa penstabil suhu, penstabil ini ya, penstabil suhu yang terus inputannya apa tuh? Inputannya adalah ya suhunya ya, suhu dari apa namanya, suhu suhu dari luar gitu ya. Entitas luarnya itu apa gitu kan. Pasti sih kalau kamu kan cuma satu, cuma 0, 1, 0, 1, 2. Kalau lebih detailnya lagi. Jadi si akuator tuh ngapain? Nah, mana nih? Kayaknya ada kurang deh. Ini dia bilang konteks stabil suhunya belum ada. Salah. Ini level 1. Ini level 1. Ini level 2. Nah, berarti level 0-nya belum ada nih. Oh, level 0 itu ada Pak, cuman ini penulisan format gambarnya gitu Pak. Kalau kita tekan enter atau nulis judul itu suka menghilang sendiri gitu Pak. Terhalang teks. Oh gitu ya. Ya Coba. penyimpatannya itu absolut gitu Pak kalau dalam Microsoft Word. Oh gitu. Coba di ini deh. Ada kalau Control Z aja Pak, di Control Z semuanya kembalikan ke 0, nanti ada keluar 0. Oh gitu. Jadi ada coba. Nah, itu Pak keluar. Oke. Ya ini. Jadi kalau kita lihat ini adalah si akuator. Entitas luarnya adalah ada sensor sama penstabil suhu di sini. Lalu di oke, diagram konteks atau DFD level 0 di sini tulis saja DFD level 0. Ini level 1, 2. Oke lah. Ya, ini sih nggak apa-apa. Di sini level 2 ada penyambungan fitur-fitur Thingsboard yang berupa aplikasi berbasis web yang keperluan monitoring beberapa IoT dan penyimpanan data yang dapat dilakukan melalui laptop dan smartphone Android. Nah, mungkin tinjauan pustakanya tadi udah, terus ya berarti di sini aja kalian.
PR-nya adalah judul studi analisis. Dulu itu waktu itu skripsi saya ini kan tentang rekomendasi bagaimana membuat sebuah apa sih namanya, sebuah jaringan pada perusahaan yang lebih baik. Jadi karena nggak sampai implementasi gitu kan nggak mungkin sampai implementasi gitu, bukan nggak mungkin sih, kemungkinan bisa iya, tapi jarang ada yang mau gitu, jarang mereka ada yang mau tempat mereka itu sebagai project buat skripsi skripsi ini kan ya mahasiswa gitu kan, karena kan beberapa company kan estimate, maksudnya estimate gini, mereka nggak mau tiba-tiba sistem mereka down cuma gara-gara coba untuk proyek gitu kan, takutnya seperti itu, daripada mereka apa internetnya down atau collapse gitu tiba-tiba nggak bisa dipakai, ya udahlah mending gak usah gitu. Makanya judulnya waktu itu adalah studi analisis keamanan. Karena kenapa saya bilang keamanan VLAN pada waktu saya di Lemigas kan, pada Lemigas itu judul skripsi saya. Lalu di proof waktu itu saya buat lagi adalah jurnal untuk apa ya, sama keamanan juga tapi menggunakan metode top down approach di kantor saya, di kantor sebelumnya waktu pertama saya kerja. Terus kemarin itu terakhir apa ya, saya lupa lagi terakhir tuh. Sama itu juga ininya sampai mana, sampai studi analisis gitu ya, nggak sampai implementasi. Jadi saya kasih batasan penelitiannya sampai situ, seperti itu. Tapi kalau kalian memang mampu dan bisa, mungkin dari Ahmad sendiri, mungkin di orang-orang apa namanya di dekat rumahnya ataupun lingkungannya, mungkin apa namanya penambak gitu ya, penambak udang, nelayan, kemungkinan bisanya ya besar, udah pasti bisa gitu. Jadi ada judul studi, batasan penelitian, lalu apa lagi namanya satu lagi, daftar pustaka. Ya, pustaka itu minimal 5 lah gitu ya, minimal 5 jam, 3 kurang. Oke, yang lain ada mau ditanya? Putri, Monica, Iqbal. Kalau kalian mau buat yang simple, kayak buat apa sih namanya? Ya, sistem informasi buat saya bilang kan sekolah, untuk apa lagi? Untuk sekolah, untuk TU, terus yang simpel-simpel aja tapi dipakai gitu aja. Ataupun kayak misalkan sensor untuk wudhu di musola gitu kan, bisa dipakai, bisa ya sih gitu kan, karena kalau kadang buat apa namanya diteliti buat supaya lebih hemat atau kayak gimana gitu, kalau misalnya biasanya pakai keran biasa itu kayak gimana, kalau ini kalau pakai sensor itu kayak gimana, itu bisa. Ataupun lagi ini kan udang, yang berkaitan dengan apa namanya kayak ini ya, kayak si, kalau kalian tahu yang apa startup Eviseri. Eviseri ini kan tentang ikan ya. Dia itu sama menggunakan IoT yang mana untuk apa namanya budidaya ikannya itu adalah budidaya ikan yang apa nocturnal, itu yang biasanya makannya malam-malam, itu dia pakai IoT juga. Jadi ketika dikasih makannya tuh malam-malam dia pakai IoT.
belum ada gamma binat file apa aja. Coba dicari di apa ya? Coba dicari yang apa namanya atau kalian mau bikin apa web tentang ini RPL tentang apa sih namanya? Kalau perusahaan tuh dulu paling simple. Enggak, ini nggak apa-apa. Itu buat pembelajaran aja sebenarnya. Profil perusahaan, website profil perusahaan tuh bisa. Website profil sekolah, sekolah TK, is okay, nggak apa-apa. Itu masih bisa gitu. Apa yang dilihat pendaftaran sekolah, intinya adalah buat pendaftaran sekolah sama misalkan apa ya biasanya informasi-informasi tentang sekolah tersebut. Terus apalagi yang mana sebenarnya itu aplikasinya tuh udah banyak gitu loh. Aplikasinya tuh udah ada di luaran sana gitu. Udah banyak, jurnal juga udah banyak, nggak apa-apa. Dicoba aja gitu, di kalian coba buat. Tapi kan kalau misalnya sekolah paling nggak dekat-dekat rumah kalian kan ada dekat-dekat ini ya, datangin aja kepala sekolahnya, apa sekolah TK apa SD gitu ya. Atau yang paling simpel sih kalau ketemu kepala sekolah TK kan lebih lebih gampang, lebih ini atau SD atau SMP gitu. Biasanya SD biasanya antara ada dan nggak ada. Kan sekolah ini kan terkadang banyak PAUD benar. Pakai PAUD juga boleh nggak apa-apa. PAUD kamu buat pakai apa namanya WordPress is okay nggak jadi masalah, bisa kok. Pakai PAUD terus apalagi pakai WordPress yang belum bisa online masih pakai yang apa namanya offline nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kalian tinggal bisa install sistemnya SSMPP-nya, terus install ininya akan masukin pakai yang tema gratisannya, cuman isinya sesuai dengan apa yang kamu rencanakan gitu ya. Maksudnya yang kamu buat tuh isinya apa nih, gitu kan. Kenapa sih butuh butuh apa namanya butuh butuh web tersebut gitu. Mau pakai WordPress oke, atau mau pakai apa Laravel juga oke, juga nggak apa-apa. Jadi banyak kok. Jadi yang saya apa namanya sharing itu saya sebutin tadi itu biasanya dulu dipakai skripsi untuk dipakai anak-anak untuk skripsi pada tahun segitu ya, tahun 2013, 2012, 2020 yang mana pada saat itu lagi apa sih namanya teknologi itu nggak secepat sekarang. Sekarang itu perkembangannya itu pas ketika saya baru pertama kali masuk kampus, baru masuk kuliah di situ. Jadi tahun 2009 pergeseran dari HP Nokia yang biasa ke Android yang apa namanya pakai touchscreen dari semenjak itu tuh awal-awal touchscreen keluar tuh 2010. Saya ingat banget kan dulu itu handphone saya sampai 7 tahun ya. Saya pakai Nokia 7 tahun. Itu nggak pernah ada masalah, biasa cuma pakai buat SMS, buat pakai ini, ngeluarin duit buat pakai data cuma 25.000 sebulan gitu kan, karena nggak terlalu butuh internet baru mau masuk ke 3G kan pada waktu saat itu. Nah setelah habis itu 2012 13, nah itulah yang dipakai buat ini apa, dipakai buat skripsi teman-teman saya atau apa ya, itu ada sistem informasi apa namanya perkantoran, sistem informasi untuk pembayaran pakai pos. Kalau kalian mau coba pakai pos pembayaran buat apa nih, buat warung, oke nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Syukur-syukur kalian punya source code-nya, cari di mana, googling, kamu buat sesuai dengan kebutuhannya gitu. Bukan diambil source code-nya dipakai segelontongan gitu ya, maksudnya dipakai benar-benar kamu ambil seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak ada, saya akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini.
Sampai jumpa minggu depan. Sehat-sehat semuanya. Insya Allah kita minggu depan tetap muka ya. Terus kabar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat. Sehat-sehat, Pak. Ya, sehat-sehat semua ya.